Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian tertulis. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nats ini adalah penjelasan tentang Yesus Kristus yang adalah firman Allah, di mana firman Allah itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sebelum Allah berfirman, firman itu ada di dalam Allah. Dan firman itulah yang menjadikan segala sesuatu, dan sesuatu itu dijadikan oleh firman Allah. Ketika segala sesuatu belum ada, maka Allah berfirman. Dengan firman itu Allah menjadikan segalanya menjadi ada. Nah, terang yang demikian itulah yang sedang datang ke dunia. Itu menurut nats yang tertulis ini. Terang itu memberikan kehidupan. Itulah terang sejati. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengenal ada terang yang bercahaya, kemungkinan itu cahaya dari matahari atau dari cahaya lilin, itu adalah terang yang sifatnya sementara. Sedangkan terang sejati adalah terang yang ilahi, yang memang terang itu senantiasa bercahaya dan kekal. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak mampu membatasi terang yang sejati. Kegelapan tunduk dan dikalahkan oleh terang sejati. Terang sejati itulah yang menerangi manusia, dan manusia itu dapat hidup karena terang sejati. Itulah yang sedang datang ke dalam dunia. Terang sejati adalah Yesus Kristus sendiri, yaitu firman Allah. Firman Allah yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi firman itu telah datang ke dunia menjadi manusia, dan manusia yang kita kenal dalam pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk penebusan dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Jadi terang sejati itu telah datang ke dunia dan sedang datang ke dalam dunia. Mari kita sambut terang sejati untuk menerangi hati dan pikiran kita, untuk menerangi kehidupan kita, untuk menghidupkan kita. Jika kita dapat hidup adalah karena terang sejati. Terang sejatilah yang memberikan kehidupan kepada kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kiranya firman Allah ini dapat menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menerangi hati kita, Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita, Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti, memahami apa makna, apa maksud dan tujuan daripada firman Tuhan bagi kita, yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Saya akan menyanyikan sebuah lagu pujian, yaitu buku nyanyian nomor 256 ayat 1 dan 4. Yesus Kristus dia Raja.
Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Hanya Yesus Juru Selamat, membebaskan manusia dengan darah yang kudus, dengan darah yang kudus. Keselamatan sudah nyata, bahagia selamanya oleh Yesus penebus, oleh Yesus penebus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka murka Allah telah jatuh kepada manusia. Manusia telah jauh dari kebenaran. Allah telah memalingkan wajahnya dari manusia itu, sehingga manusia itu tidak dipandang lagi oleh Allah karena murkanya, dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa itu. Bagaimanapun caranya, manusia tetap dikuasai oleh dosa. Manusia hidup di dalam kegelapan. Itulah makanya manusia itu perlu ditolong supaya dia selamat dari kuasa dosa, supaya dia selamat dari kegelapan. Itulah makanya manusia itu perlu diselamatkan, dan harus ada juru selamat. Siapakah itu? Satu-satunya juru selamat manusia dari kuasa dosa adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang turun tangan untuk menyelamatkan manusia itu dari kuasa dosa. Allah sendiri yang akan menyelamatkan manusia itu. Mengapa? Karena Allah itu begitu mengasihi manusia. Karena besar kasihnya kepada ciptaannya, terutama kepada manusia, maka Allah telah merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman. Dia merelakan anaknya untuk datang menyelamatkan manusia itu dari kuasa dosa. Bahkan karena kasih Allah itu sendiri, dia rela Yesus Kristus, kekasihnya itu, mati dan disalibkan. Begitulah besarnya kasih Allah, sehingga dia rela sampai mati demi untuk keselamatan manusia, demi untuk keselamatan dunia, demi untuk keselamatanmu, keselamatanku, keselamatan kita semuanya. Itulah kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menerangi hati manusia yang dalam kegelapan itu, supaya manusia itu datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengangkat manusia itu dari kehidupan kegelapan kepada kehidupan yang terang. Yesus Kristus itu telah mengubahkan
cara hidup manusia yang dalam kegelapan kepada cara hidup manusia kepada terang. Terang itu melawan kegelapan, dan kegelapan itu tidak mampu melawan terang. Bagaimanapun juga, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus telah memanggil setiap orang yang hidup di dalam kegelapan. Bahkan setiap orang telah dipanggil, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah panggilan Yesus. Yesus memanggil kita semua. Mari, jangan keraskan hatimu, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepadanya, agar engkau dapat hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus adalah hidup di dalam kekekalan. Semoga Tuhan Yesus Kristus menurunkan Roh Kudus kepada kita semua, agar Roh Kudus memberikan pengertian, pemahaman tentang apa yang dimaksud dalam nats ini tadi.